Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kehidupan. Seperti yang kita menjadi doa kita, Bapak sekalian, setelah kita bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini pertama mengingatkan para kita sekalian tentang nikmat kehidupan kita. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan kita yang sebelumnya Allah mematikan kita. Maknanya adalah menidurkan kita. Tidur diungkapkan dengan bahasa kematian, yang ketika kita tidur, roh kita dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kembali hidup, roh dilepas lagi. Kalau kita bablas pada kematian, maka rohnya pun berpisah dari jasadnya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita semuanya. Wa ilaihin nusyur, dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Doa ini, Bapak sekalian, ingatkan dua poin penting. Yang pertama, kehidupan kita merupakan kenikmatan. Artinya kehidupan kita ini kesempatan kita untuk mengisi dengan amal-amal sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat umur kita, Bapak sekalian, adalah kehidupan kita. Hari-hari yang kita lalui. Umur kita niku nyuwun ngapunten kumpulan hari-hari kita. Sehari jadi seminggu, jadi sebulan, jadi setahun, jadi 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50, 60, 70. Niku kumpulan hari-hari yang berjalan. Hakikat kehidupan kita niku apa yang sudah kita lakukan dalam waktu-waktu yang sudah lewat. Orang yang menyia-nyiakan waktunya, Bapak sekalian, artinya waktunya itu tidak diperhatikan untuk beramal soleh. Kata seorang ulama, ya, idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Alasannya apa itu, Bapak sekalian? Kata beliau, fa inna idha'atal waqti taqta'uka 'anillahi wa 'anil akhirah. Sebab kalau seorang itu menyia-nyiakan waktu, dia berarti memutuskan dengan Allah dan kampung akhirat. Kedekatan kita dengan Allah, Bapak sekalian, itu disambung dengan amal soleh, dengan amal-amal kebaikan, amal-amal agama. Kalau kita tidak mengisi waktu kita dengan ketaatan-ketaatan, itu artinya kita putus dari Allah Ta'ala. Kita nyambungnya malah dengan setan-setan, nyambungnya dengan para penyeru keburukan. Dan berarti kita terputus dari persiapan untuk menghadapi kampung akhirat. Dan orang kalau terputus dengan
dua hal ini, Bapak sekalian, itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Tidak akan ada yang bisa menggantikan, yaitu dengan terputusnya kita dengan Allah dan kehidupan kampung akhirat. Artinya persiapan untuk kita bisa sukses di kampung akhirat. Kalau sampai kita nyun ngapunten di akhiratnya gagalnya di akhirat itu kehidupan kita tidak bisa mengantarkan selamat dari neraka dan masuk surga. Walaupun kita ini jadi konglomerat, walaupun kita ini jadi jenderal, walaupun kita ini jadi penguasa tertinggi, niku mboten enten faedahipun, enggak ada faedahnya sama sekali. Hari itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ketahuilah akan datang hari di mana harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, itu yang sering menjadi kebanggaan manusia di dunia sekarang ini, itu sudah tidak lagi bermanfaat kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari syirik, selamat dari kekafiran, selamat dari kemunafikan, sehingga dia hatinya seorang mukmin muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bermanfaat adalah tinggal amal-amal yang kita lakukan ketika hidup yang digerakkan oleh ketakwaan. Sebanyak apapun harta kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun yaitu pangkat kita, seluas apapun kekuasaan kita, pun boten onten ginanipun malih, enggak ada lagi gunanya untuk menebus kesulitan di hari itu. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan, sekarang ini kalau kita nyuwun ngapunten kesulitan, tapi masih punya keluarga yang kaya, teman-teman atau koneksi-koneksi, relasi-relasi, kita masih bisa mengandalkan mereka. Mereka akan bisa empati, bisa memberikan apa yang mereka punya. Ning, akan datang satu hari yang tidak ada orang yang peduli dengan kita sama sekali. Walaupun itu suami, walaupun itu istri, walaupun itu anak, walaupun itu orang tua, walaupun itu adalah teman dekat kita. Niku yang Allah sampaikan dalam ayat, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari itu seorang akan lari dari saudaranya, lari dari ini ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya. Karena masing-masing orang sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Orang sudah enggak mikir lagi orang lain karena dahsyatnya suasana. Konten yang baru viral, saya sih enggak begitu minat-minat banget dengan surga. Dengan kata lain saya enggak takut dengan neraka. Sekali lihat ini ungkapan orang yang menunjukkan bodoh sebodoh-bodohnya atau hanya asal ngomong. Hati dia kayak hati yang sudah jadi batu, yang betul-betul kayak orang yang mereka tidak punya ini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang mukmin yang imannya itu ada di hatinya walaupun setipis apapun, yang tidak takut dengan neraka. Walaupun dia itu muslim tapi preman, walaupun itu muslim tapi dia penjahat, walaupun itu muslim tapi dia itu orang yang bengis, tapi kalau dia itu masih ada iman, itu dia ada rasa takut dengan neraka. Semuanya pengen selamat dari neraka. Semuanya pengen mendapatkan surga. Sehingga ada kisah kehidupan di negeri lain.
Ada seorang perempuan yang hidup di negeri Muslim yang perempuannya rata-rata berpakaian rapat. Kemudian perempuan ini berpakaian tipis, nerawang, minim, dan sedang berkendaraan dan diingatkan oleh seorang bapak-bapak, intinya jangan berpakaian seperti itu yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala dan tidak layak di tengah-tengah kehidupan orang yang punya budaya yang bagus, yang sopan. Sampai ngamuk-ngamuk, intinya itu keluar kata-kata yang kata orang Jawa sentek amek, enggak karuan, sampai kemudian bersikap sangat tidak sopan. Mana HP kamu? Telepon kepada Allah sana. Saya booking kamar di neraka. Setelah itu dia langsung mengalami kematian di kendaraan itu juga dan bangkainya sangat menjijikkan. Mas sekalian, orang terkadang tidak sadar dengan kalimatnya yang sak kecap itu bisa menjadikan dia ke lembah jurang jahanam. Sekalian, hakikat kehidupan kita adalah kalau kita mengisi waktu kita dengan keimanan, dengan amal soleh. Sehingga kalau kita menyia-nyiakan waktu yang Allah sediakan kepada kita, maka berarti kita terputus dari Allah, terputus dari kesiapan untuk sukses di akhirat. Sehingga kata beliau, kematian itu lebih ringan dibandingkan dengan orang yang menyia-nyiakan waktu. Menyia-nyiakan waktu lebih berat, lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Karena kalau kematian itu hanya memutuskan kita dari dunia dan seisinya. Putus dari orang tua, putus dari anak, putus dari istri, putus dari yaitu kawan-kawan. Itu kalau kita mengalami kematian. Tapi kalau kemudian kita waktu hidupnya itu orang yang beramal saleh, kematian kita justru mengantarkan ke surga, bertemu dengan Allah dalam keadaan mulia. Tapi kalau kita menyia-nyiakan waktu, nyuwun ngapunten, walaupun kita di dunia itu konglomerat, jenderal, pembesar, dia punya aset di mana-mana, ketemu dia dengan Allah, dia dimurkai dan dia calon penghuni neraka, maka semua yang dia miliki tentang dunianya nggak ada artinya sama sekali. Sekalian, pagi hari ini bagaimana tema yang disampaikan, insya Allah kita akan menyampaikan tema pentingnya belajar tauhid. Sebelum kita mengetahui tentang pentingnya tauhid, sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita secara umum tentang posisi agama kita atau gambaran tentang agama kita. Dalam surat Ibrahim ayat yang ke-24, insyaallah Allah memberikan gambaran tentang kepribadian seorang muslim atau agama Islam itu sendiri dengan ungkapan alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Allah katakan, tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan tentang kalimat thayyibah, kalimat iman, kalimat Islam, kalimat takwa, kalimat tauhid la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah seperti pohon yang bagus, pohon yang ideal. Bagaimana pohon yang bagus itu? Asluha tsabitun, akarnya kokoh, akarnya kuat, akarnya betul-betul menghunjam. Wa far'uha fis sama', dan batang percabangannya menjulang tinggi, naik menjulang tinggi. Tu'ti ukulaha kullahinin bitni rabbiha, yang setiap saat pohon ini mengeluarkan buah-buahannya. Buah-buahan yang bisa dinikmati oleh penanamnya, buah-buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Sekalian, tamsil
ini menggambarkan kepada kita tentang struktur agama kita atau yang akan didapatkan oleh seorang mukmin ketika hatinya itu tertanam dengan pohon iman. Ini adalah tamsil tentang pohon iman. Sebagaimana pohon ada akar, ada batang percabangan, ada buah-buah yang keluar. Dijelaskan oleh para ulama yang menempati bagian akar itu nggak kelihatan di bawah tanah. Tetapi akar ini sangat menentukan. Batang percabangan yang kelihatan menjulang itu juga sebabnya karena ada akar. Kemudian daun-daun yang rembuyung, kemudian buah-buah itu keluar juga karena akarnya bagus. Seandainya nyun ngapunten akarnya niku bosok, kalau sampai nyun ngapunten akar niku bosok, itu pasti batang percabangannya sebentar lagi akan hancur, ambruk. Kalau itu pohonnya tinggi, besar, kemudian akarnya itu bosok, dia pasti akan tumbang. Dan pasti akan ada kelainan dalam buah-buahnya. Tapi kalau akarnya bagus, sehat, kuat, maka batang percabangan akan tumbuh menyenangkan dan akan keluar buah-buahan yang lebat, sangat itu membanggakan. Yang menempati posisi akar niku dalam ajaran kita namanya akidah tauhid. Akidah niku memang tidak kelihatan. Mboten kados salat kelihatan, mboten kados puasa kelihatan, mboten kados haji kelihatan. Posisi akidah itu kayak akar, itu tempat nggak kelihatan. Karena tempatnya di sini, teng mana? Keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang malaikat, keyakinan tentang hari kiamat, tentang keyakinan tentang surga, tentang neraka, keyakinan tentang apa yang kita yakini tentang agama kita ini. Niku tempatnya di sini, mboten ketinggal. Tidak kelihatan. Tapi kalau akar ini sampun nyokot, sampun kuat, sampun menghunjam, itu akan betul-betul berdampak sekali dengan semua atau batang percabangan, yang batang percabangan ini adalah amal-amal yang muncul karena keberadaan akar, keberadaan akidah. Sehingga akar atau akidah yang tertanam dalam hati itu kalau sudah betul-betul mewarnai hatinya, itu melekat, berkembang, ngeremboko sehingga betul-betul akarnya itu kuat di situ, itu akan sangat berdampak dengan munculnya amal-amal. Kenapa kalau ada orang yang mereka nggak mau sholat, mencaci maki agama, kemudian sengitnya dengan agama itu muncrat sampai ke ubun-ubun. Kalau ngomong itu omongannya nggak terkendali, kemudian bengis, kemudian dia sama sekali ini tidak perhatian dengan agama sedikit pun, ya karena yang tertanam di dalam hatinya itu sama sekali tidak ada keyakinan tentang Allah, keyakinan tentang hari kiamat, keyakinan tentang surga neraka, nggak ada. Sehingga nggak sholat ya tenang-tenang saja, mendem ya tenang-tenang saja, kemudian judi ya nggak ada urusan, mau zina ya nggak ada pertimbangan apapun, yang penting mau, yang penting dia bisa, ada kesempatan, punya ini kesempatan, bisa melakukan, nggak ada urusan. Nggak ada urusan dengan surga, dengan neraka, dengan Allah dan semisalnya. Beda, Bapak sekalian, kalau orang itu hatinya sudah tertanam bayangan surga, bayangan neraka, bayangan nanti, bayangan tentang Allah, tentang kesempurnaan Allah, tentang ini siksa Allah, itu akan sangat berdampak dalam kehidupannya. Dia walaupun pagi-pagi masih ngantuk, dia waktunya dia angler-anglernya, kemudian ada adzan subuh, itu adzan subuh itu
panggilan yang berkaitan dengan keimanan, semuanya akan dia kalahkan, dia akan berangkat ke masjid. Itu dampak yang akan muncul. Ada salah seorang sahabat yang kisahkan, dia kalau bicara tentang rumahnya niku paling adoh, paling tebih, paling jauh dari Masjid Nabawi. Tetapi kalau bicara tentang sholat jamaah, dia tidak pernah absen dari sholat jamaah. Sampai disarankan teman-temannya, mbok kamu beli kendaraan. Yang kamu tahu kalau di Saudi secara umum, nek siang niku panas, nggih saged melocotkan kaki. Kalau malam kadang-kadang dingin, ya sangat dingin. Sehingga disarankan bahwa kamu itu beli kendaraan supaya bisa lebih meringankan kepergiannya ke masjid, kepulangannya ke rumah. Apa kata dia yang selama ini berjalan kaki dari rumah ke masjid? Katanya, ini ma yasuruni anna manzili fi jambil masjid. Oh, tidak membuat saya bergembira walaupun seandainya rumah saya itu di samping masjid. Ibaratnya buka pintu langsung melangkah itu sudah halaman masjid. Oh, tidak membuat saya bergembira seandainya rumah saya itu di samping masjid. Uridu ayuk tabali mamsyaya. Saya sangat ingin sekali seandainya langkah-langkah kakiku semenjak kepergianku dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, yang membuat orang ini militan datang ke masjid dalam suasana secara fisik itu yaitu ngerekosok, tapi dia sangat menikmati dengan amal datang ke masjid. Apa itu yang menyebabkan? Akidah yang tertanam di dalam hatinya, bahwa setiap langkah kakinya itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadi amal simpanan yang sangat besar kelak waktu menghadap Allah taala. Malih ada seorang bapak-bapak yang sudah udzur. Dia kalau ke masjid niku harus dipapah oleh 2 orang kanan kiri sampai didudukkan di soft masjid. Pertanyaannya, apa yang menjadikan orang yang sudah udzur sehingga sebetulnya nggak perlu lagi ke masjid, dia cukup di rumah, sholat dari rumah, tapi dia tetap pengen ke masjid walaupun harus dengan dipapah oleh 2 orang? Tidak lain karena akidah yang tertanam di sini, bagaimana keutamaan pergi ke masjid, bagaimana keutamaan duduk di masjid, bagaimana keutamaan sholat jamaah di masjid. Yang itu bagi orang yang perhitungannya adalah perdagangan akhirat, sekalian yang ngapunten, keuntungan-keuntungan yang tidak boleh disia-siakan. Keuntungan-keuntungan yang tidak boleh dia lewatkan begitu saja. Sehingga walaupun kata Nabi dia harus merangkang untuk bisa mendatangi sholat isya, sholat subuh, akan dia lakukan. Itu orang yang mereka yang ngapunten punya akidah tauhid di dalam hatinya. Ning lek mboten kagungan akidah, Allah ra itu apa-apa. Enggak dapat apa-apa, keuntungan dunianya, sholat ya tetap melarat. Sehingga dia tidak ada motivasi untuk melakukan kebaikan karena memang tidak ada akidah di sini. Suhaib Ar-Rumi, dia kalau malam seperti kacang di penggorengan, kelisak-kelisi, tidak bisa tidur, menghabiskan malamnya untuk sholat malam. Kata istrinya, mbok kamu itu istirahat, tidur, kan Allah menjadikan malam itu untuk istirahat. Kata Suhaib, na'am, ja'alallahu laila sakanan likulli nas illa li Suhaib. Allah jadikan malam untuk istirahat kecuali untuk Suhaib. Kenapa? Katanya, idza tadzakartul jannata wa ma fiha min na'imiha.
Tara naumi syauqan. Saya kalau sudah ingat surga dengan semua kenikmatan yang Allah sediakan di surga, maka hatiku sangat merindukan untuk menjadi ahlul jannah, menjadi penghuni surga. Maka ngantuknya pun lenyap, tidurku lenyap, terbang, sehingga dihidupkan malam untuk dia bisa menjadi bagian ahlul jannah, penghuni surga. Wa idza tadzakartun nar wa ma fiha min adzabiha tara naumi. Dan kalau aku ingat neraka dengan semua siksa yang disediakan Allah di dalamnya, maka tidurku pun terbang, lenyap, khaufan, karena ada rasa takut kalau saya menjadi penghuni neraka. Bapak sekalian, akidah seperti ini yang akan menggerakkan kita untuk beramal. Tertanamnya akidah itu akan menggerakkan kita untuk beramal. Dan adanya akidah tauhid, adanya akidah itu yang akan membuat kita bisa menikmati amal ibadah. Sekalian nyuwun ngapunten, terkadang kita sudah sampai pada tingkat mengamalkan berbagai macam amalan-amalan, nggih salat, nggih baca Quran, nggih berzikir, ya infak. Tapi masalahnya kita belum menikmati. Sehingga banyak sekali yang kita lakukan masih seperti sekedar netepi wajib. Yang penting sudah melakukan kewajiban, kayak merasa terpaksa, tidak ada rasa menikmati dengan amalan kalau wow. Sholat, ya sementing rampung sholatnya, sementing wis sholat, tapi dia tidak menikmati sholat. Demikian pula ketika infak, dia terasa berat, tidak menikmati infaknya. Padahal itu hakikatnya harta yang dia simpen untuk dia sendiri. Kenapa Bapak sekalian? Karena nyuwun ngapunten, imannya dereng ngresep ke dalam hati. Iman niku nek sampun ngresep dalam hati, itu dampaknya akan membuat manisnya iman. Nabi ngendikakan ada namanya halawatul iman, rasa manisnya iman. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Orang kalau sudah imannya itu ngeresep di dalam hatinya, maka dia akan mencintai semua amal-amal keimanan. Amal-amal iman itu akan menjadi indah bagi dia, dan akan terbentuk cetakan dia sangat benci dengan perbuatan kekafiran dan perbuatan kefasikan, perbuatan kemaksiatan. Niku sampun dados plotnya iman. Kalau iman itu ngeresep dalam hati, niku mesti akan begitu. Hasilnya akan begitu. Amal-amal iman itu menjadi indah dan menjadi sangat menyenangkan bagi dia. Dan dia sangat benci dengan kekafiran, benci dengan kefasikan, benci dengan kemaksiatan. Niku sampun dados cetakan iman ketika iman itu ngeresep di dalam hatinya. Yen ngapunten, iman iku nek dipun umpamaken kados tahu bacem. Wonten tahu bacem niku luaripun nek ditinggalne klomoh, cemokot atau cemokot. Pengennya itu ndang cokot ketoke Masya Allah menarik. Ning nek bar dicokot pun dicokot anyep. Dalamnya anyep sebab bumbunipun bacem niku dereng ngresep. Belum ngresep. Sehingga dicokot anyep. Orang kadang-kadang tampilan luarnya Masya Allah kayak wali, tapi imannya belum ngeresep di dalam hatinya, sehingga dia pun juga belum menikmati keimanannya. Ada orang-orang yang sudah tingkatannya sampai sudah bisa betul-betul menikmati keimanan,
Sehingga kalau dia itu kehilangan ya betul-betul gelo, kalau dia itu sebetulnya sedang melakukan betul-betul menikmati. Bapak sekalian, kenapa kita ini kalau kehilangan duit kok saged merebes mili? Ya karena duit itu sudah betul-betul menjadi akidah dalam hati kita, sesuatu yang akan memberikan manfaat, yang dengan duit ini dia seakan-akan bisa, yaitu akan mendapatkan kebahagiaan di dunianya itu. Sehingga kehilangan duit, kehilangan rumah, kehilangan kendaraan, kehilangan hal-hal itu akan bisa membuat dia gelo, merebes mili, kemudian sedih. Tapi kalau kita kehilangan sholat subuh, kehilangan sholat jamaah, kehilangan kesempatan berinfak, ini kok nggak ada sedihnya belas. Belas nggak ada sedihnya. Kenapa? Karena belum melihat itu merupakan aset yang sangat besar, sehingga kalau dia kehilangan itu, dalam pandangan dia itu kehilangan sesuatu yang besar. Tapi kalau para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an telah sampai pada tingkat yang seperti itu, sehingga kalau sedang melakukan itu sangat menikmati, kalau dia kehilangan itu sangat sedih. Ada seorang yang kehilangan sholat malam, paginya seharian gak bisa ketawa, sedih, seperti kehilangan sesuatu yang besar. Dan itulah sifat seorang mukmin. Ada orang yang mereka sudah semangat ingin daftar jihad kepada Nabi, tapi Nabi tidak mendapatkan kendaraan untuk memberangkatkan dia karena dia sendiri miskin, gak punya apa-apa yang bisa dipakai untuk membeli kendaraan berangkat jihad. Apa yang terjadi? Tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hasanan, kata Allah. Oh, dia pulang ke rumah dalam keadaan matanya itu berbes mili, deres air mata, disebabkan sedih dia kehilangan kesempatan untuk bisa jihad fisabilillah. Sekalian, itu iman. Itu akan memberikan rasa manisnya terhadap amalan-amalan, dan kalau dia kehilangan itu akan membuat sedihnya dia ini karena kehilangan kesempatan yang sangat besar. Sekalian, sebagaimana akar dampaknya itu akan muncul batang percabangan, akidah juga demikian akan berdampak kepada amal-amal yang beraneka ragam. Oleh karena itulah nyuwun ngapunten, mendidik diri kita dan mendidik manusia secara umum niku seperti kita menanam pohon yang kita harapkan tumbuh berkembang dan kemudian menjadi pohon yang hebat, yang kemudian kuat dan membanggakan. Mau tidak mau nyuwun ngapunten, orang menanam itu yang diperhatikan pertama kali akarnya, pripun akarnya itu bagus, saged nyokot ke tanah, sehingga kalau sudah akarnya bagus, oh yang di atasnya itu gampang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bapak sekalian, pendidikan selama 13 tahun di Mekah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, niku hampir tidak ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ahkam, dengan hukum, betul nonton, kecuali salat waktu Isra Mi'raj. 13 tahun itu ayat yang diturunkan oleh Allah semuanya berkisar penanaman keyakinan tentang Allah, tentang hari kiamat, surga neraka, tentang risalah, tentang perkara-perkara yang gaib, sehingga itu akan menjadi sebuah keyakinan yang nanti mewarnai dalam kehidupan seseorang. Kalau orang itu hatinya kosong dari iman, teng negeri kita katakanlah umpamanya dados PKI. Dengan orang yang hatinya itu diwarnai dengan iman, dia punya akidah tentang Allah, punya akidah tentang hari kiamat, tentang surga neraka. Ini warna kehidupan antara kedua kelompok ini akan sangat berbeda. Apa yang tumbuh dalam kehidupannya, amal-amal yang nampak dalam kesehariannya, yang itu adalah batang percabangannya, itu akan sangat berbeda antara kedua model yang kalau
Yang dia tidak punya akidah tentang Allah, tentang hari kiamat, ya dia pokoknya hidup semaunya, yang penting dia puas, yang penting dia mau, yang penting ya hanya nuruti hawa nafsunya. Tapi kalau orang mereka punya keimanan ini, semua amal-amalnya dikendalikan dengan iman yang ada di dalam dadanya. Mau mendem dia ingat ayat-ayat yang tidak boleh, yang tidak membolehkan dia mendem. Mau judi dia mengingat ayat-ayat yang melarang judi. Mau berzina dia ingat tentang ayat-ayat yang melarang zina. Dan ingat tentang surga, tentang neraka, tentang catatan malaikat, tentang ya ini pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua perbuatannya penuh dengan pertimbangan. Beda dengan orang yang mereka tidak punya akidah, los mau ngapain, yang penting dia bisa dan punya kemauan. Bapak sekalian, ini dampak akidah tauhid akan munculnya berbagai macam amal-amal yang dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buahnya, yang ngapunten Bapak sekalian, buahnya apa itu buahnya? Buah orang yang punya keimanan, Allah akan berikan kehidupan thayyibah, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Allah katakan, man amila sholihan min dzakarin au unsa wa huwa mu'min. Barang siapa beramal saleh, baik mukmin laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, barang siapa beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin. Allah bicara mukmin, dia akarnya iman, lalu tumbuh amal-amal saleh, sehingga amal-amal saleh itu tumbuh karena akidah, karena iman yang dia miliki. Apa yang akan Allah berikan? Falanuhyiyannahum hayatan thayyibatan. Di dunia ini Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Bapak sekalian, kehidupan yang baik itu bukan kehidupan yang sekedar dia berpakaian bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus, kemudian berpangkat, berjabatan, bergelar. Itu sekedar pelengkap. Tapi inti kebahagiaan hidup niku teng manah di dalam hatinya. Ada orang sugih mblegedu ngawu-awu, Masya Allah, bondoni pun turah-turah teng pundi-pundi, tapi hidupnya kayak neraka. Ada orang yang mereka ini pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, dia punya kekuasaan, bisa merintah orang, tapi hatinya tidak pernah ada ketenangan dan kenyamanan. Ya seperti kita, yang bisa kita lihat, sebagian kita ada yang melarat, dan ngapunten ada yang kaya, ada yang kelas menengah, ada yang kelas mewah. Berapa banyak orang yang mereka rumahnya bagus, kemudian kaya, mewah, segembarang kalir, saged tumbas, bisa beli, tapi hatinya tidak mendapatkan ketenangan, ketenteraman. Nah, di antara buah orang yang mereka beriman itu, dia akan Allah berikan, ini ketenangan hidup, kebahagiaan hidup. Yang hidup yang bahagia itu poros pertamanya sumbernya adalah ketenangan hati. Maka ketika ulama bicara, apa sih yang namanya bahagia itu? Bahagia itu adalah itmi'nanul qalbi wangshirahu sadri, tenangnya hati dan lapangnya dada. Nek manaipun tenang, dadanya lapang, itu orang ini bahagia. Ajeng melarat, ajeng sakit, ajeng sugih, ajeng berpangkat, rakyat, jelata, atau dia pejabat. Kalau hatinya itu tenang, dadanya lapang, itu adalah orang yang betul dia berbahagia. Ketenangan hatinya dan kelapangan dadanya itu, sebab utamanya niku adalah iman. Adalah iman. Sebab kalau orang mukmin niku, Bapak sekalian, dia akan bisa mensikapi segala situasi dengan tenang, dengan itu kebaikan, semuanya tidak ada yang jelek. Ini yang digambarkan oleh Nabi dengan ungkapan ajaban li amril mukmin, sangat mengherankan seorang mukmin itu. Orang yang punya iman itu ngedapi-dapi, ngumunakan, menakjubkan, hidupnya betul-betul sangat mengherankan. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khairun, semua perkaranya itu baik, nggak ada yang jelek.
Apa maksudnya? In asabatu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kebaikan, kenikmatan yang menyenangkan, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan syukur itu baik bagi dia. Kalau dia wa in asabatu dharra'u, kalau dia mendapatkan musibah, kesulitan yang menyempitkan, yang tidak menyenangkan, sabara, dia bersabar, fakana khairan lah, itu baik bagi dia. Sekalian, orang mendapatkan nikmat niku secara umum senang. Tapi ada senang yang hakiki, yang senang yang dampaknya menyenangkan, ada senang yang dampaknya buruk. Dua orang sama-sama dapat nikmat, uang atau harta. Yang satu bersyukur, dia menikmati, dia alhamdulillah, dia ingat ini pemberian Allah. Dia mengambil sebagian untuk dimanfaatkan untuk kehidupannya, sebagian dibagi-bagi ke tetangga, ke kanan kiri, ke teman. Dia bersyukur kepada Allah dengan cara dia ini berinfak kepada orang lain. Itu akan membuat senangnya jiwa, senangnya masyarakat, sehingga kehidupan baik. Ini orang mereka bersyukur. Satu dapat nikmat, dapat untung miliaran, tapi dia pelit. Kemudian dipakai untuk mendem, dipakai untuk foya-foya, dipakai untuk dansa, dipakai untuk zina. Ini akan berdampak yang sangat buruk dalam kehidupannya. Demikian juga kalau dia kena musibah, sesuatu yang tidak menyenangkan secara umum, tapi seorang mukmin dia akan bisa mensikapi dengan lapang dada. Tiang kena musibah niku wonten 4 tingkatan sikap orang menerima musibah niku wonten sekawan. 1, tidak bisa bersabar, ngamuk-ngamuk, ngomongnya itu ngumyang, muni-muni mboten karuan, dodonipun pewanas sebab dengan musibah yang dia terima itu protes, nggak bisa terima. Sehingga dia lampiaskan ini dengan cara-cara yang sangat tidak menyenangkan. Yang kedua, orang yang bisa bersabar. Dia merasakan pahitnya musibah, sebab sobrun itu murun, pahit, sabar itu pahit. Dia merasakan pahitnya musibah, tapi dia tidak ngeluh, dia tidak protes. Dia bisa menerima seperti orang menelan pil pahit. Dia telan pil pahit itu rasa pahitnya, tapi dia punya keyakinan akan bermanfaat. Sehingga dia bisa bersabar dengan musibah yang datang. Tingkatan ketiga, orang yang ridho. Dia tahu persis musibah ini datang dari Allah, dan Allah pasti mengendaki kebaikan dengan musibah tersebut. Hatinya kemudian bisa berlapang dada dengan musibah yang dia terima. Yang tertinggi, orang yang mereka bersyukur. Yang dilihat bukan lagi zatnya musibah, tapi yang dilihat adalah pahala di balik musibah. Orang yang terkena musibah ini Allah janjikan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah akan berikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang mereka bersabar. Pahala yang tanpa hitungan. Di akhirat kelak, sekalian, diceritakan oleh Nabi, yawaddu ahlul afiyah lau anna juludahum quridat bil maqarid. Orang yang di dunia mereka sejahtera, mereka sehat, mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian yang berat. Di akhirat kelak, ketika melihat ahlul musibah menerima pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia berangan-angan seandainya kulitnya itu digunting-gunting, disayat-sayat, karena besarnya pahala yang Allah berikan kepada ahlul musibah. Ya sekilas gambarannya, kalau kita kehilangan uang 10 yuto niku sedih. Tapi nek bar kehilangan 10 yuto niku terus angsal 10 miliar niku tesih sedih mboten? Ya kalau barang 10 miliarnya blek langsung ditompo nggih mboten sedih. Tapi ini memang perdagangannya iman. Orang mukmin itu melihatnya bukan dengan mata kepala, tapi melihatnya dengan mata hatinya karena berkaitan dengan keimanan dia.
Maka tingkatan ini tingkatan yang paling tinggi, dan tingkatan ini tingkatan orang yang berkaitan dengan imannya, tingkatan iman seseorang. Terus sekalian, maka seorang mukmin kehidupannya sangat menakjubkan, sangat mengherankan sekali, dan itu semuanya tumbuh dari keimanannya. Sehingga nyun ngapunten, seorang mukmin di dunia ini merasakan surga dunia. Kata Syekhul Islam, inna fid dunya jannatan, di dunia itu ada surga. Di dunia itu ada surga. Dan itu berkaitan dengan rasa yang dirasakan oleh seorang mukmin, berkaitan dengan imannya. Syekhul Islam, seorang ulama yang tugasnya itu menjelaskan kebenaran dan meluruskan kesalahan. Sehingga beliau punya karya-karya, termasuk diantaranya bantahan-bantahan terhadap kesesatan-kesesatan seperti kesesatannya Syiah Rafidhah, Sufi, Kuburi, dan semisalnya. Sehingga beliau pun memiliki banyak musuh. Sering para musuhnya ini provokatif dengan penguasa untuk menangkap beliau, memenjarakan, atau bahkan dibunuh, atau dideportasi, atau dibuang. Apa kata Syekhul Islam? Ma yaf'aluna a'da'i, apa sih yang diinginkan para musuh-musuhku kepadaku? Inna jannati fi sadri, surgaku itu ada di hatiku. Artinya kemanapun beliau bergulir, itu surganya ikut. Sehingga tetap dalam suasana merasakan surga. Karena surganya yaitu di bawah, itu ada dalam hatinya. In qataluni, kalau sampai mereka berhasil membunuhku, faqat li syahadah, maka dalam kematianku, dalam keterbunuhanku adalah mati syahid. Dan itu keuntungan besar bagi orang yang beriman. Wa in taraduni fatartisyahah, kalau mereka berhasil mendeportasiku, mengusirku, maka itu adalah plesir bagi saya, adalah plesir, refreshing. Wa in habasuni fahabsi khulwah, kalau mereka berhasil menangkapku di penjara, maka dalam keterpenjaraanku adalah khalwat, yaitu menyendirinya aku dengan sang kekasih, yaitu Allah Ta'ala. Sehingga semuanya isinya surga yang menyenangkan bagi dirinya. Sekalian, ini adalah ketika orang ini punya keimanan, buahnya itu pertama, dia akan merasakan kebahagiaan hidup. Dunianya menjadi surga bagi dia. Kemudian yang dirasakan orang lain, sekalian, dari orang yang punya akidah itu adalah al-akhlaqul karimah, akhlak yang baik. Sehingga orang merasakan bagusnya orang yang punya tauhid, yang punya iman, dia punya akhlak yang bagus. Kalau hubungan kita dengan manusia, itu yang akan dirasakan oleh orang adalah bagaimana akhlak kita. Bagaimana akhlak kita. Dan Nabi kita adalah orang yang telah memberikan contoh pemilik akhlak yang terbaik, sampai Allah Subhanahu wa taala memuji kepada Rasul kita yang mulia dengan ungkapan wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau ya Muhammad benar-benar pemilik akhlak yang sangat agung. Walaupun dia dengan musuh, dia punya akhlak. Karena ada orang mereka bermusuhan dan tidak berakhlak, ada orang mereka bermusuhan tapi berakhlak. Nabi dimusuhi oleh orang-orang Quraisy, khususnya orang-orang yang punya kepentingan dengan harta, dengan jabatan, dengan kekuasaan, dengan ketokohan seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan semisalnya. Sehingga Nabi bagaimana betul-betul dilenyapkan dari bumi Mekah. Tapi Nabi adalah orang yang berakhlak, tidak pengkhianat, tidak kemudian zalim. Nabi adalah orang yang sangat berakhlak, jujur, amanah, tidak zalim, adil. Sampai ketika Nabi harus hijrah dari Mekah ke Madinah, selama ini menjadi buronan orang-orang kafir Quraisy untuk diusir. Itu ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, harus memerintahkan Ali untuk tinggal beberapa hari di Mekah. Apa yang dilakukan? Mengembalikan barang-barang titipan orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy kepada Nabi. Lawang musuh diburu-buru, mau menjadi buron untuk dibunuh atau dilenyapkan atau diusir. Kok banyak orang punya titipan kepada Nabi? Itu karena saking percayanya kepada Nabi, karena Nabi dikenal dengan akhlak kejujurannya, akhlak amanahnya. Terus kalian lihat,
Singkatnya kalau bicara akhlak itu kata para ulama, badlun nada, wakaful ada, wa talaqatul wajhi. Orang yang berakhlak itu dia berusaha untuk mencurahkan kemanfaatan untuk orang lain, manfaat dengan ilmunya, manfaat dengan hartanya, manfaat dengan tenaganya, manfaat dengan waktunya, sehingga bagaimana dia hidupnya itu memberikan manfaat. Yang Nabi kita mengajarkan, khairun nas atau ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Muslim yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu muslim yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua, kaful adha. Kalau kita merasa tidak punya ilmu yang bisa dibagikan, tidak punya harta yang bisa diberikan, tidak punya jabatan yang bisa untuk memudahkan orang, paling tidak kaful adha, menahan diri untuk tidak mengganggu dan menyakiti orang. Tidak menyakiti dengan kalimatnya, kata-katanya, tidak menyakiti dengan hartanya, tidak menyakiti dengan kekuasaannya, tidak menyakiti dengan badannya, sehingga betul-betul membuat orang itu dibuat aman dan nyaman. Bapak sekalian, definisi muslim dan mukmin, asalnya muslim dan mukmin berkaitan dengan akidah. Dia dikatakan muslim karena bersyahadat, dia dikatakan mukmin karena dia beriman. Niki dasarnya. Kanjeng Nabi paring definisi muslim dan mukmin itu dengan ungkapan akhlak. Dengan ungkapan akhlak. Siapa itu muslim? Muslim adalah man salimal muslimuna min lisani wa yadi. Muslim itu adalah orang lain, muslim yang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan kejahatan tangannya. Kalau kita mengatakan saya muslim, artinya memberikan garansi kepada orang, engkau bakal selamat dari kejahatan lisanku, kejahatan amalku. Mukmin, napa niku mukmin? Man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Mukmin adalah orang yang bisa memberikan rasa aman kepada orang lain terhadap hartanya dan terhadap jiwanya. Sehingga kalau bergaul dengan mukmin, harta dia aman, nggak khawatir dikhianati, nggak khawatir dirongrong, nggak khawatir diapusi, dibohongi, nggak khawatir untuk dicurangi, tapi dia akan merasa aman. Sekalian, pengawasan kita cakap semantar rumiin, sekedar menggambarkan bahwasanya keislaman kita ini seperti pohon yang Allah gambarkan seperti pohon, ada akar, ada batang percabangan, ada buah-buahan. Kemudian posisi akidah tauhid niku posisinya di bagian akar yang akan menentukan nanti tumbuhnya amal-amal yang akan bermunculan ketika dia punya akidah yang tertanam dalam hatinya. Kemudian akan kita dapatkan buah yang kita rasakan. Menjadi muslim mukmin itu akan membuat hidupnya bahagia, tenang, dalam kondisi apapun dia akan merasakan kebaikan. Kemudian orang lain bisa merasakan dengan kemunculan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka tanumin, mugi-mugi manfaat. Insyaallah mugi-mugi Allah SWT nanti paling kesempatan lain waktu kepanggian malih saged ngaos malih. Segala kurang minta maaf, matur nuwun, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.